Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini kita bisa maksimalkan dengan terus semangat di dalam belajar. Teman-teman rahimahullah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep dasar asas pendidikan. Apa itu konsep dasar asas pendidikan? Kemudian apa saja yang menjadi konsep dasar dari asas pendidikan ini? Insya Allah kita akan belajar di pertemuan kali ini. Marilah kita mulai pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian, kemudian juga ada beberapa konsep dasar dari asas pendidikan, yaitu ada asas Tutmuri Handayani, kemudian ada asas belajar sepanjang hayat, ada asas kemandirian dalam belajar, ada juga asas semesta menyeluruh dan terpadu, kemudian ada asas manfaat, adil dan merata, kemudian yang terakhir ada asas tanggung jawab bersama. Nah, apa sih sebelum kita membahas asas-asas ini, apa sih pengertian dari asas itu sendiri, asas dasar asas pendidikan itu sendiri? Inilah pengertiannya. Teman-teman semua, kalau kita lihat bahwa pendidikan itu merupakan suatu hal yang utama serta sangat krusial, didapat oleh setiap orang atau didapat pada setiap orang. Sebab, kenapa? Karena dengan pendidikan itu manusia berproses secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari perubahan tingkah laku, perubahan cara berpikir, hingga kehidupannya. Pendidikan juga bisa diartikan secara luas, itu segala pengalaman belajar yang berlangsung pada segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dan pendidikan juga dapat dijadikan menjadi sebuah proses elevasi yang dilakukan menggunakan cara tidak diskriminasi, bergerak maju dan terus dinamis, serta intensif untuk menuju kedewasaan seseorang. Nah, target dari pendidikan ialah insan atau manusia. Nah, pendidikan ini bermaksud membantu peserta didik agar menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya, potensi-potensi yang ada pada dirinya. Potensi tersebut ialah benih yang nanti jadi kemungkinan agar menjadi insan. Nah, tugas membimbing dalam pendidikan itu hanya mungkin dilakukan memakai cara yang sahih atau benar, serta tepat sasaran. Bila pendidikan memiliki ilustrasi yang kentara terkait siapa insan itu sesungguhnya, nah, tingkat pemahaman pendidik terhadap perilaku
hakikat insan itu akan menjadi sebagai landasan serta memberi referensi bagi pendidik untuk bersikap, menyusun metode, menyusun strategi, serta menyusun teknik dan memilih pendekatan serta orientasi untuk merancang dan melaksanakan komunikasi di dalam interaksi edukatif. Nah, gambaran yang sahih, gambaran yang benar, serta kentara perihal manusia itu perlu dimiliki oleh sang pendidik. Artinya apa? Artinya karena adanya pengembangan sains dan teknologi yang sangat pesat, ya, maka pendidik ini dituntut untuk uh, memiliki gambaran yang sahih tentang manusia. Gambaran yang perlu dimiliki oleh pendidik tentang manusia dan pendidikan itu tertuang di asas pendidikan yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir dalam mendidik. Nah, kalau kita terjemahkan, asas pendidikan ini ialah sesuatu hal yang benar untuk menjadi landasan atau pijakan berpikir, baik pada termin perencanaan juga termin aplikasi pendidikan. Spesifik pada negara Indonesia, ada banyak asas pendidikan yang memberi arah pada merancang serta melakukan pendidikan itu. Nah, asas-asas itu berawal dari pemikiran serta pengalaman sepanjang sejarah yang berkembang dalam pendidikan di negara Indonesia. Nah, di tengah-tengah asas tadi terdapat 3 asas yang dijelaskan secara eksplisit. Yaitu pertama ada asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, serta asas kemandirian dalam belajar. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya 3 asas itu saja. Bahkan sudah ada yang mengembangkannya menjadi sekarang 6 asas yang ada di Indonesia ini. Selain 3 asas tadi yang sudah disebutkan, nah, tambahannya adalah asas semesta menyeluruh dan terpalu. Ini tambahannya. Kemudian asas manfaat adil merata dan asas tanggung jawab bersama. Itu ketiga tambahan dari asas pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, sekarang kita coba bahas satu persatu. Pertama, ada asas tuturi handayani. Apa sih asas tuturi handayani ini? Nah, asas yang pertama adalah asas tuturi handayani. Asas tuturi handayani ini adalah asas yang menitik beratkan bahwa seluruh manusia itu memiliki hak mengatur dirinya dengan tidak lupa mengingat tertibnya persatuan pada kehidupan masyarakat. Nah, asas tuturi handayani ialah ide yang pertama-tama dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau ini merupakan salah satu pionir kemerdekaan negara Republik Indonesia dan juga salah satu tokoh pendidikan nasional. Nah, Tuturi Handayani adalah salah satu dari semboyan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Atau biasa dikenal Tuturi Handayani ini
dengan sebutan trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang dengan lengkap, trilogi Ki Hajar Dewantara ini berbunyi, ya, menggunakan bahasa Jawa, nah, itu Ingarso Sumtulada, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tutpuri Handayani. Apa sih artinya? Nah, yang pertama, Ingarso Sumtulada yang memiliki makna. Jika kita berada di depan, nah, seorang pendidik wajib menjadi teladan atau role model yang baik terhadap peserta didiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, yang memiliki makna di tengah. Jika kita berada di tengah atau antara peserta didik, maka seorang pendidik itu wajib membentuk prakarsa serta ide-ide. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tutpuri Handayani, yang memiliki makna dari belakang. Seorang pendidik wajib mampu memberikan dorongan serta arahan sehingga asas Tutpuri Handayani itu bisa menjadi pendorong bagi keberhasilan pendidikan. Nah, dari sini kalau kita lihat asas Tutpuri Handayani ini itu memberikan kesempatan pada peserta didiknya untuk melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, barulah nanti pendidik itu membantu menuntunnya, nah, bukan menarik-nariknya, membantu menuntunnya atau mendorongnya untuk mengikuti jalannya didik. Nah, bagaimana korelasi antara asas Tutpuri Handayani pada sebuah kegiatan belajar mengajar? Ini adalah memberi arahan kepada peserta didik dalam berdikari yang nantinya akan mampu memiliki karya serta mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti yang digagas pada saat ini, nah, pendidik bukan lagi menjadi pusat pembelajaran, yang artinya sekarang bukan lagi teacher centered yang berpusat pada pendidik, tetapi student centered yang berpusat pada peserta didik pendidikan itu, ya. Peserta didiklah yang menjadi pusat pembelajaran. Artinya ilmu bisa didapatkan dari mana saja, bahkan peserta didik bisa memberikan ilmunya kepada teman-temannya yang dipantau oleh pendidik agar tidak keluar dari kurikulum yang berlaku. Itu asas yang pertama, asas Tutpuri Handayani. Ketika berada di belakang, maka pendidik ini mendorong peserta didik untuk bisa berhasil dalam belajar, menuntunnya. Ya. Yang kedua, ada asas belajar sepanjang hayat. Atau asas belajar sepanjang hayat ini dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris, lifelong learning. Nah, ini merupakan salah satu sudut pandang lain dari pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Nah, untuk keduanya ini itu tidak mampu dipisahkan. Akan tetapi bisa dibedakan karena yang satu itu menggunakan kata belajar atau learning, dan yang lainnya, satu laginya menggunakan kata
pendidikan, education. Ya. Nah, istilah belajar itu lebih menekankan terhadap perubahan tingkah laku, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik, yang relatif tetap disebabkan oleh pengalaman. Nah, sementara itu kata pendidikan itu lebih menekankan kepada usaha sadar dan teratur serta terarah agar membentuk sebuah daerah yang kemungkinan dapat berpengaruh pada pengalaman yang dimaksud secara efisien dan efektif menjadi suatu kawasan yang memberikan pelajaran pada peserta didik. Nah, itu bedanya. Asas belajar sepanjang hayat ini itu mulai populer pada tahun 1979 yang diungkapkan oleh The United Nations Educational Scientific and Culture Organization atau UNESCO yang terkenal dengan semboyannya lifelong education, belajar sepanjang pendidikan sepanjang pendidikan seumur hidup. Asas ini mengharuskan setiap individu itu melakukan pembelajaran menyeluruh dalam hidupnya. Dan juga salah satu dari pembentukan, kemudian peningkatan, pembaharuan, serta penyempurnaan terhadap ilmu pengetahuan, sikap, serta keterampilan seorang tersebut. Nah, asas ini tidak bertolak belakang dengan asas sebelumnya. Karena asas ini mengharuskan peserta didik dapat belajar kapanpun serta dimanapun di sepanjang hidupnya. Asas belajar sepanjang hayat ini itu pada proses kegiatan belajar mengajar memiliki dua tugas. Ya, di sekolah itu asas belajar sepanjang hayat ini di sekolah memiliki dua tugas. Tugas yang pertama, asas ini memberikan serta menyampaikan suatu pelajaran kepada peserta didik secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, menumbuh kembangkan kecakapan belajar sendiri atau mandiri sebagai landasan dari belajar seumur hidup. Nah, efektif dan efisien di sini di poin pertama tadi maksudnya adalah pendidik itu memberikan pembelajaran yang teratur dan terarah sehingga peserta didik tidak sia-sia dalam pembelajaran dan juga cepat paham akan materi pembelajarannya. Nah, jika pendidik mengajarkan dengan efektif dan efisien. Nah, kemampuan belajar mandiri, nah itu perlu ditingkatkan di asas ini. Karena asas belajar sepanjang hayat ini bisa dilaksanakan dimanapun, kapanpun, serta dengan siapapun, tidak terpatok kepada pendidik di sekolah atau instansi belajar mengajar. Nah, di posisi ini, pendidik bukan menjadi patokan dalam belajar mandiri, apalagi sepanjang hayat. Nah, peserta didik bisa belajar di mana saja. Ini asas ya ke dua ya. Asas belajar sepanjang. Selanjutnya, setelah kita mengetahui asas belajar sepanjang hayat, selanjutnya ada asas kemandirian di dalam belajar. Apa sih asas kemandirian dalam belajar ini? Asas kemandirian dalam belajar. Tadi kalau kita lihat, kalau asas Tutpuri Handayani serta asas belajar sepanjang hayat itu secara eksklusif saling berkaitan pada asas kemandirian ini. Kenapa saling berkaitan? Sebab asas Tutpuri Handayani mempunyai prinsip mendorong peserta didik memiliki kemampuan untuk berdikari, termasuk berdikari dalam belajar.
Nah, pendidik hanya menjalankan peran sebagai komunikator, fasilitator, dan organisator, bukan sebagai pusat belajar, pusat pembelajaran. Nah, sedangkan asas belajar sepanjang hayat tadi ya, itu hanya bisa terwujud saat dilandasi berdasarkan pada perkiraan bahwa peserta didik mau serta bisa berdikari dalam belajar. Nah, pendidik menyediakan sumber-sumber serta bahan pembelajaran sedemikian rupa serta dapat mempermudah peserta didik dalam belajar berdikari atau mandiri. Maka pengaktualan asas berdikari ini atau asas kemandirian belajar, kemandirian di dalam belajar itu memposisikan pendidik pada sebuah kedudukan yang utama. Kedudukan yang pertama, pendidik itu sebagai fasilitator. Nah, di kedudukan yang pertama, pendidik sebagai fasilitator. Ketika pendidik menjadi fasilitator, maka pendidik diperlukan untuk mempersiapkan serta mengatur aneka macam bahan ajar atau sumber belajar agar memberi kemudahan kepada peserta didik untuk menggunakan bahan ajar atau sumber belajar itu. Yang kedua, kedudukannya adalah sebagai motivator. Nah, pendidik itu mengusahakan tumbuhnya motivasi pada peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar atau sumber belajar. Yang ketiga, kedudukannya sebagai organisator. Nah, pendidik memiliki satu kewajiban agar mengorganisasikan peserta didiknya agar mempermudah pada proses belajar yang hendak dijalani peserta didiknya. Ini kedudukan yang ketiga. Nah, dan yang keempat, kedudukan pendidik itu sebagai informator. Artinya pendidik itu menjadi salah satu sumber data atau pemberi berita atau informasi agar memberikan bantuan kepada peserta didiknya serta memudahkan pada proses kegiatan belajar mengajar. Nah, asas kemandirian ini dalam belajar itu mendorong peserta belajar atau peserta didik untuk belajar atas keinginan diri sendiri, pilihan diri sendiri, serta tanggung jawab atas dirinya sendiri. Asas ini bila dipraktikkan pada pembelajaran di sekolah, itu peserta didik dapat memilih materi yang ingin dipelajarinya dan dapat mengembangkan materi yang dipilih. Nah, bila menemukan satu hal yang kurang dimengerti pada materi, maka dapat mendiskusikannya secara bersamaan dengan teman sejawat atau dengan pendidik yang memiliki keahlian di bidang tersebut, serta memiliki kemampuan pada hal-hal yang kurang dimengerti. Nah, pendidikan bukan hanya didapat dari sekolah ataupun institusi pendidikan saja, akan tetapi pendidikan juga bisa didapat dan dimanapun. Pendidikan itu terbagi jadi 3 jalan kalau kita lihat ya. Pertama, pendidikan formal, kedua, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, asas kemandirian di dalam belajar ini dapat diberlakukan untuk 3 jalur pendidikan ini, baik di pendidikan formal, di pendidikan non formal, ataupun di pendidikan informal, dengan kemauan sendiri dari peserta didiknya dan usahanya untuk belajar. Itulah asas kemandirian dalam belajar. Selanjutnya ada asas semesta menyeluruh dan terpadu. Apa sih maknanya nih? Asas semesta menyeluruh dan terpadu ini? Nah, asas semesta menyeluruh dan terpadu ini itu dimaksudkan
Ya, semesta yang dimaksud artinya pendidikan itu diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menyeluruh yang dimaksud di sini adalah bahwa pendidikan itu seharusnya mencakup semua jenjang serta jenis pendidikan, baik formal, informal maupun non formal. Dan terpadu artinya pendidikan itu harus bersatu dengan pembangunan bangsa. Itu artinya. Nah, asas semesta ini atau semesta menyeluruh dan terpadu ini itu memiliki arti bahwa pendidikan di Indonesia ini terbuka bagi seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia, meliputi semua jenjang serta jenis pendidikan, dan juga merupakan salah satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pembangunan bangsa. Nah, untuk perkembangan bangsa yang lebih maju, maka diperlukan pengembangan sumber daya manusia dengan cara memberikan pendidikan yang menyeluruh. Nah, kalau kita lihat sistem pendidikan nasional itu harus bisa memberikan pendidikan mendasar untuk warga negara Indonesia untuk bisa memperoleh sekurang-kurangnya ilmu pengetahuan serta kemampuan dasar yang mencakup kemampuan membaca, ya, kemampuan menulis, ya, kemampuan berhitung, serta kemampuan bicara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu sekurang-kurangnya itu ya, sistem pendidikan nasional itu wajib sekurang-kurangnya yang memberikan pendidikan mendasar pada warga negara Indonesia. Tadi, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung, serta kemampuan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekurang-kurangnya itu. Nah, kemampuan dasar itulah yang dibutuhkan oleh setiap warga negara Indonesia agar ikut peran, agar dapat ikut berperan, serta pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu asas yang keempat, ya, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Selanjutnya ada asas manfaat adil dan merata. Apa sih arti dari asas manfaat adil dan merata ini? Asas adil serta merata yang dimaksudkan di sini ya, adalah mengatakan bahwa seluruh kepentingan banyak pihak wajib mendapatkan atensi serta perlakuan yang proporsional, tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu asas adil dan merata. Asas manfaat yang artinya pendidikan itu wajib mengingat kemanfaatannya bagi pendidik serta masa depan peserta didiknya, baik bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta kepercayaan agama. Nah, asas manfaat adil dan juga merata yang mencakup asas non-diskriminatif yang melihat insan itu, melihat manusia ini secara menyeluruh tanpa membeda-bedakannya, baik atas dasar kesukuan, wilayah, jenis kelamin, keturunan, derajat, maupun atas dasar kepercayaan. Itu tidak boleh dibeda-bedakan. Pendidikan patut diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai bentuk mengembangkan sumber daya manusia di negara ini. Nah, pendidikan adil dan merata ini sebagai wujud dari Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam mukadimahnya tertulis sangat jelas bahwasanya
salah satu dari tujuan didirikannya negara Indonesia ialah untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka pendidikan di Indonesia ini harus lebih perhatian terhadap asas keadilan, kemudian antara orang yang kaya serta orang yang kurang mampu. Nah, ini harus diperhatikan. Antara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, serta Indonesia bagian timur. Jika pendidikannya baik, tidak membeda-bedakan daerahnya, maka tingkat kemiskinan di daerah-daerah pelosok akan perlahan naik karena sumber daya manusianya yang mulai melek akan pendidikan. Nah, perbaikan sistem pendidikan itu dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, di instansi pendidikan yang menyatukan peserta didik dari semua daerah adalah perguruan tinggi. Pendidikan atau ada lagi pendidikan pesantren, ya, instansi pendidikan yang menyatukan peserta didik dari semua daerah. Nah, peserta didik atau pendidik yang berada di perguruan tinggi atau pesantren itu tidak boleh membeda-bedakan dari mana asal daerah peserta didiknya atau dari kalangan keluarga mana peserta didiknya, sehingga asas ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena pembangunan serta pengembangan pendidikan di Indonesia itu mempunyai dua aspek krusial yang tak jarang menjadi perseteruan selama ini. Apa itu? Yang pertama, persoalan perluasan. Persoalan perluasan mengakses pendidikan. Serta yang kedua, itu penyamarataan pendidikan. Nah, dua permasalahan ini sampai detik ini di tengah menjadi kericuhan di dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan negara Indonesia ini. Terdapat banyak sekali faktor yang bisa berpengaruh pada pelaksanaan serta penyamarataan pendidikan tersebut. Nah, ekspansi ditandai dengan mudahnya rakyat bisa mendapat pendidikan. Nah, sementara itu, pemerataan pendidikan ialah satu kondisi yang sama antara aplikasi pendidikan yang terlaksana, baik yang berada di kota maupun di desa. Nah, itu harapannya. Itulah asas manfaat adil dan merata. Selanjutnya yang terakhir ada asas tanggung jawab bersama. Apa sih maknanya asas tanggung jawab bersama ini? Nah, tanggung jawab artinya memiliki satu kewajiban atas segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, tanggung jawab juga berkaitan erat nih dengan kewajiban seseorang atas tugas atau perbuatan yang dilaksanakannya. Suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan tanpa didasari tanggung jawab, maka akan terjadi tanpa arah, serta cenderung tidak niat atau asal-asalan. Dan bahkan bisa mengakibatkan permasalahan yang lain. Maka aktivitas pembelajaran itu haruslah selalu berdasarkan kepada asas tanggung jawab. Nah, dikarenakan aktivitas apapun yang didasari dengan tanggung jawab pasti akan terarah untuk mencapai tujuan kegiatan. Nah, begitupun dengan pembelajaran, itu punya tujuan. Tujuannya apa? Mendidik serta membimbing para peserta didik supaya bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal seiring dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Maka asas tanggung jawab bersama ini bermakna memiliki arti bahwa mendidik peserta didik tidak hanya tugas dari seorang pendidik, tapi menjadi tugas juga bagus bagi seluruh elemen masyarakat. Ya.
baik dari wali atau orang tua peserta didik, dan juga orang dewasa yang ada di lingkungan rumahnya peserta didik. Dan bila seluruh elemen rakyat bisa menghormati serta menghargai karir pendidik, orang tua peserta didik, ya, tidak wajib mengetahui bahwa uh, mendidik anak atau peserta didik bukanlah perkara yang mudah. Ya, jika kalau kita lihat kalau orang tua dan pendidik itu, kalau seluruh elemen masyarakat bisa menghormati dan menghargai karir pendidik, maka orang tua atau wali dari peserta didik itu wajib mengetahui bahwa mendidik anak atau mendidik peserta didik bukanlah perkara yang mudah. Apalagi pada zaman globalisasi seperti saat ini. Maka sudah sepantasnya kalau kita lihat problem pendidikan ini menjadi tanggung jawab semua elemen yang ada. Antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Maka pendidikan ini memiliki asas tanggung jawab bersama. Nah, tanggung jawab semuanya. Sekolah, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Nah, Undang-Undang pada nomor 20 tahun 2003, nah, perihal sistem pendidikan nasional itu dinyatakan bahwa pendidikan nasional ini fungsinya untuk mengembangkan kemampuan serta menghasilkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, adapun tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri untuk menumbuh kembangkan peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berdikari, serta menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, itulah asas yang terakhir, itu asas tanggung jawab bersama. Bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab seorang guru, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada. Di antaranya termasuk sekolah, keluarga, masyarakat lingkungan sekitar, dan tanggung jawab pemerintah. Itulah konsep-konsep dasar dari asas pendidikan. Tadi ada beberapa konsep dasar asas pendidikan. Ada asas Tuturi Handayani, kemudian juga ada asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar, asas semesta menyeluruh dan terpadu, asas manfaat adil dan merata, dan asas tanggung jawab bersama. Mudah-mudahan dengan memahami asas-asas pendidikan ini, kita bisa kemudian memperlakukan peserta didik dengan baik sehingga mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai dan diharapkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.